Selamat siang dosen penguji dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurifai. Saya adalah mahasiswa program studi PJJ Informatika di Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah dasar keamanan komputer. Pada pembahasan presentasi ini yaitu dari materi sesi 1 sampai dengan 15, bagian 1 fondasi dan evolusi jaringan, sesi 1 dan 2, bagian 2 identifikasi ancaman dan kerentanan, sesi 3 sampai dengan 5, bagian 3 strategi pertahanan teknis, sesi 6 sampai dengan 10, bagian 4 tata kelola dan mitigasi resiko, sesi 11 sampai dengan 14, bagian 5 keamanan informasi tingkat lanjut, sesi 15, dan terakhir kesimpulannya. Pada bagian 1 fondasi dan evolusi jaringan, sesi 1 dan 2, pembahasan dimulai dengan memahami bahwa jaringan komputer lahir dari kebutuhan akan efisiensi sumber daya atau resource sharing, evolusi dari sistem batch processing di tahun 1940-an hingga World Wide Web di tahun 1990-an, menunjukkan bahwa semakin terbuka sebuah jaringan, semakin tinggi pula kebutuhan akan proteksi. Mekanisme proteksi seperti rings pada kernel dan security labels menjadi benteng pertama untuk menjaga integritas data sejak awal teknologi ini berkembang. Pada bagian 2 yaitu identifikasi ancaman dan kerentanan di sesi 3 sampai dengan 5. Jaringan tidak akan pernah 100% aman karena adanya vulnerability atau kerentanan. Pertama, titik lemah telah bisa ditemukan pada software, hardware, hingga manusia atau brandware itu. Kedua, vektor serangan. Penyerang menggunakan attack surface atau permukaan serangan seperti email atau web untuk masuk. Dan yang terakhir, faktor manusia. Di sesi 5 menekankan bahwa teknologi tercanggih sekalipun bisa runtuh jika manusia terkena social engineering atau manipulasi psikologis, karena manusia adalah titik terlemah dalam rantai keamanan. Pada bagian 3 yaitu strategi pertahanan teknis di sesi 6 sampai dengan 10, setelah memahami ancaman, fokus beralih ke cara mengamankan infrastruktur. Pertama, administrasi, ada penerapan port security dan device security seperti konfigurasi router yang aman. Kedua, nirkabel, mengingatkan media udara sangat terbuka, protokol nirkabel perketat dengan MAC, filtering, dan penonaktifan DHCP. Dan terakhir, kredensial atau kriptografi, yaitu keamanan diperkuat dengan autentikasi multifaktor atau biasa disebut sesuatu yang diketahui, dimiliki, dan ada pada diri, serta penggunaan algoritma kriptografi atau simetris, asimetris untuk mematikan pesan tetap rahasia, untuk memastikan pesan tetap rahasia meskipun berhasil disadap. Dan di sesi bagian 4, tata kelola dan mitigasi resiko, ada di sesi 11 sampai dengan 14. Keamanan bukan hanya soal teknis tapi juga manajemen, standar global, penggunaan ISO 27001 atau 17799, memastikan organisasi memiliki prosedur standar dalam menjaga aset dan kelangsungan bisnis atau business continuity. Kedua, analisis risiko dengan metode seperti FMEA. Organisasi dapat memprediksi kegagalan sebelum terjadi melalui perhitungan risk priority number atau RPN. Yang ketiga, adaptasi di sesi 14 menyoroti mitigasi risiko di era WFH, di mana penggunaan cloud dan akses jarak jauh menuntut kebijakan keamanan yang lebih dinamis. Dan di bagian 5, keamanan informasi tingkat lanjut, ada di sesi 15. Materi ditutup dengan teknik penyembunyian data. Selain menginskripsi pesan, kriptografi
Kita juga mengenal steganografi atau teknik menyembuhkan eksistensi pesan itu sendiri di dalam media lain, entah itu gambar ataupun suara, sehingga penyerang bahkan tidak menyadari ada rahasia di dalamnya. Kesimpulannya, berdasarkan tinjauan materi dari sesi 1 hingga 15, berikut adalah kesimpulan menurut perspektif saya. Pertama, keamanan adalah proses, bukan produk. Keamanan informasi bukanlah sebuah aplikasi yang sekali install langsung selesai. Ia adalah siklus berkelanjutan yang melibatkan pembaruan teknis, kriptografi, pengawasan administratif atau ISO, dan evaluasi resiko yang terus berubah mengikuti tren teknologi seperti WFH. Kedua, keseimbangan antara keamanan dan kenyamanan. Semakin aman sebuah sistem, contohnya dengan autentikasi berlapis dan enkripsi berat, biasanya akan semakin sulit digunakan. Tantangan terbesar admin jaringan adalah menemukan titik keseimbangan agar sistem tetap terlindung tanpa menghambat produktivitas pengguna. Yang ketiga, investasi pada SDM atau humanware, karena social engineering tetap menjadi ancaman paling efektif, maka edukasi terhadap pengguna jauh lebih krusial daripada sekedar membeli perangkat keras firewall termahal. Kesadaran individu adalah lapisan pertahanan terakhir yang paling menentukan. Yang terakhir adalah integritas dan ketersediaan. Seringkali kita hanya fokus pada kerahasiaan atau confidentiality, namun dalam dunia bisnis modern, ketersediaan atau availability data saat dibutuhkan dan integritas data tidak berubah secara ilegal memiliki nilai ekonomi yang sama tingginya. Berikut adalah daftar referensi terpadu, ada dari Ciampa, Stellings, Tenenbaum, National BS, dan Putri Aha dan Kusumawati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.